Ketika atlet usia dini sampai atlet remaja itu dipaksa secara keras mentalnya untuk mendapatkan kemenangan. Alhasil nanti atletnya akan merasa burnout dan bosan, jenuh di masa tingkat dewasanya. Hai guys, balik lagi sama gue Irfan Jeremy. Kalau lo emang kenal gue, ya emang gue. Pada video kali ini, seperti yang gue janjikan pada video-video sebelumnya, cara membentuk atlet remaja dalam kategori seni. Ya minimal bisa lah menjuarai atau memenangkan kejuaraan tingkat kota maupun hingga tingkat provinsi. Perlu diketahui kalau tingkat remaja itu kurang lebih di SMP sampai SMA lah ya. Tapi gue akan sedikit menyinggung pada usia dini maupun SD. Guys, dalam ketiga tingkatan tersebut, cara penyampaian program dan materi latihan itu pasti berbeda. Ada beberapa poin yang gue ingin bahas secara umum mengenai hal ini. Yuk kita bahas. Guys, atlet pemula atau atlet yang baru terjun dalam dunia prestasi itu tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah dalam gerakannya. Berbeda dengan atlet elit itu bisa menyadari dan merasakan kalau gerakan yang dilakukan itu salah. Maka dari itu, hal pertama yang harus dilakukan kepada atlet pemula adalah membuat pondasi dasarnya. Pondasi dasar yang bagaimana sih maksudnya? Pondasi dasar yang gue maksud adalah seperti membentuk tendangannya, membentuk pukulannya, dan yang ketiga membentuk kuda-kudanya. Itu aja dulu deh yang dipertajam, agar nanti ketika atlet ini menuju ke latihan selanjutnya, latihan tingkat selanjutnya seperti kebenaran teknik, mereka tidak merasa kesulitan seperti halnya pada gerakan seni yang mana harus menendang tendangan yang harus ditahan kurang lebih 1-2 detik. Nah, gue pernah buat video nih mengenai cara atau tutorial tendangan pada TGR. Kalian bisa cek videonya di pojok kanan atas atau kalian bisa cek di deskripsi yang ada di bawah video ini. Sedikit spoiler kalau video tersebut adalah cara-cara dasar agar atlet pemula dapat melakukan tendangan dengan baik. Guys, pada poin pertama ini atau tahap yang ini, kalian sebagai pelatih itu benar-benar harus diuji kesabarannya. Karena pada tahap ini adalah dimana kesalahan atlet itu sangat amat banyak. Maka dari itu tahap ini adalah tahap yang paling krusial. Karena kalau pondasi dari atlet itu sendiri tidak dibangun dengan baik, nanti ketika memasuki teknik lanjutan, gerakannya jadi berantakan dan tidak sesuai dengan kaidah kebenaran gerak yang seharusnya. Analoginya seperti ini deh, sama halnya dengan bangunan. Kalau tidak ada tiang pondasinya, bagaimana bangunan tersebut bisa berdiri kokoh? Nah, yang perlu gue ingatkan pada tahap ini, kalian sebagai pelatih harus pinter-pinter membuat variasi-variasi latihan agar atlet pada tahap ini tidak mengalami kebosanan. Karena setahu gue pada tahap ini adalah tahap-tahap yang bisa membuat atlet menjadi bosan. Dan tahap ini adalah tahap yang paling melelahkan. Tahap kedua, setelah melakukan teknik dasar yang baik, bentuk lintasan serangan sudah baik, lalu kita bisa lanjut ke latihan kebenaran gerak, baik di seni tunggal maupun seni bergu. Tapi pada video kali ini gue akan bahas secara spesifik di seni tunggal terlebih dahulu. Karena pada umumnya, pada atlet remaja itu mendominasi pada kategori seni tunggal dibandingkan kategori seni bergu. Dan metodenya antara kedua nomor itu pasti berbeda. Gue ingetin kalau selain teknik dasar yang tidak diburu-buru, latihan kebenaran gerak juga nggak bisa diburu-buru guys. Nggak bisa tuh yang namanya ngafalin gerak dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Mungkin bisa, memang bisa, karena memang kita dituntut untuk cepat. Tetapi kalian sebagai pelatih akan kerja 2 kali dengan menggunakan cara tersebut. Kenapa sih? Nih, gue bedakan menjadi 2 cara dalam melatih kebenaran gerak. Cara pertama yang menurut gue salah, cara yang dimana kalian ngebantu atlet kalian itu, atlet pemula kalian itu menghafal secara cepat, sehari 2 hari sudah selesai. Tapi apa? Setelah mereka hafal 3 menit dan mereka sudah melekat nih, sudah ngerasa gerakannya itu sudah benar. Nah, kalian harus ngerombak lagi. Jadi kerja 2 kali kan. Ngerombak lagi dari jurus 1 sampai jurus toya, jurus 14. Itu memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan cara kedua ini, yang menurut gue itu benar. Dan ada beberapa atlet yang gue terapkan pada metode seperti ini, yaitu adalah
kalian melatih secara per detail, per jurus, diulang-ulang terus berkali-kali setiap satu jurus. Memang akan lama ya, tapi menurut gua dengan metode seperti ini, hasilnya gerakan pada atlet pemula tersebut akan lebih melekat dan atlet tersebut tidak mudah lupa karena di situ muscle memorinya akan dilatih secara perlahan. Nah, keuntungan dari cara kedua ini adalah kalian bisa membangun imajinasi dan wirasa atlet tersebut sejak dini. Maksudnya gimana sih? Gini nih, maksudnya atlet pemula ini akan mengerti apa fungsi-fungsi gerakan yang mereka gerakan, sehingga mereka akan lebih mudah dan cepat dalam berlatih. Kasus nih, kalian pernah kan ketika melatih seorang atlet pemula yang dasarnya itu bukan kalian yang latih, dan ketika kalian melatih tuh salahnya bener-bener banyak banget. Lalu setelah berjalannya latihan tersebut, kalian perbaiki gerakannya, namun apalah daya, ternyata yang keluar itu gerakan-gerakan yang lama atau bisa dibilang salah lagi gitu. Ini ada dua faktor. Yang pertama, mungkin kemampuan nalarnya dan motoriknya kurang bagus. Dan yang kedua, bisa jadi basicnya atau pondasinya kurang benar dan dipaksa untuk terburu-buru menuju teknik kelanjutannya, sehingga gerakan-gerakan yang salah aja atau gerakan-gerakan yang lama aja yang bisa diingat oleh otaknya dan ototnya. Atlet usia dini, atlet pra-remaja, maupun atlet remaja yang memang niatnya dari awal untuk meniti karir di dunia prestasi non-akademik, itu ada tahapannya. Menurut sepengetahuan gue, atlet yang dikategorikan yang gue sebutkan tadi, tahapannya itu train to train atau latihan untuk berlatih, bukan train to win atau latihan untuk menang. Jadi kalau atlet kategori yang gue sebutkan tadi, menurut gue menang itu bukan yang utama. Mereka kalah dalam bertanding itu tidak masalah, asalkan kalian sebagai pelatih bisa berperan dengan baik untuk memotivasi mereka. Kalau kalah itu bukanlah sebuah kiamat. Pada atlet-atlet dalam usia kategori yang gue sebutkan tadi, bagi gue menang itu adalah bonus, tapi belum bisa dikatakan sebagai berbangga diri ya. Karena apa? Karena kita mempersiapkan atlet usia dini sampai atlet remaja itu agar peak performance-nya atau masa emasnya itu pada tingkat dewasa. Itu kalau memang tujuannya untuk meniti karir di bidang prestasi non-akademik. Beda hal perlakuannya jika memang atlet usia dini sampai remaja ini memang ditujukan untuk mencapai prestasi untuk jalur prestasi di sekolah berikutnya, ya kan? Yang populer sekarang kan seperti itu. Ada kasus lagi yang gue saksikan dalam hidup gue. Ketika atlet usia dini sampai atlet remaja itu dipaksa secara keras mentalnya untuk mendapatkan kemenangan. Alhasil nanti atletnya akan merasa burnout dan bosan, jenuh di masa tingkat dewasanya, sehingga prestasi mulai menurun, merasa dirinya sudah tidak bisa bersaing dan tidak bisa mengimbangi teknik-teknik yang ada pada saat ini. Dan pada akhirnya atlet tersebut memutuskan untuk selesai. Nah guys, itu 3 poin umum yang gue mau bahas pada video kali ini. Jujur, betul gue tahu dengan pemikiran kalian. Pemikiran kita semua membangun atlet itu nggak mudah. Membangun atlet itu perlu perjuangan dan perlu membuat program materi dan variasi latihan agar dapat mencapai apa yang kita dan atlet inginkan. Makanya kalau kita tahu seorang trainer itu ketika membuat program latihan itu bisa dibayar mahal loh. Karena program latihan itu sangat berpengaruh dalam pondasi seseorang di bidang olahraga. Jujur gue sendiri pun belum sehebat itu untuk membuat program latihan dan materi yang bervariasi. Karena memang gue basicnya itu di sport science dibandingkan kepelatihan olahraga. Namun pada dasar-dasarnya gue masih mempelajari hal tersebut, terutama dasar-dasar tahapan latihan. Nah mungkin itu aja video kali ini. Gue open sharing ke kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau kalian memiliki pengetahuan lebih tentang hal ini, gue terima kritik dan saran kalian apabila dalam penyampaian gue itu terdapat salah-salah kata maupun salah materi ataupun salah teori. Namun perlu diingat kalau ini adalah teori dasar. Bagaimanapun itu, teori tanpa eksekusi hanya omongan belaka. Sisanya eksekusi bagaimana kalian sebagai pelatih. Gitu guys. Dan untuk kalian menonton video ini, thanks for watching and keep recycling.